sampai. Thanks ya dinernya. Iya. Sebel. Udah muka sama foto beda. Makan minta dibayarin pula. 1-0. Bener kan tebakan papa? Cari pacar online sih boleh. Tapi pastiin dulu dong identitasnya. Duh, kok gak diangkat-angkat ya? Kenapa tuh, Pak? Ada orang gak ngaku utang ke papa. Padahal ini jelas-jelas tanda tangan digital dari dia. Terus nggak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar, editan lah. Nih, aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privy, pasti aman dan legal. Impas, satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privy. Kamu juga. Kalau cari pacar online, pastiin dulu Privy ID-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Fintech Talk bersama Privy, Bulan Fintech Nasional 2022 dengan topik See the Future, Unlocking the Potential and Benefits of Digital ID in Indonesia. Perkenalkan, saya Izar Muardian yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama saya akan menyapa kepada para pembicara dan moderator. Yang saya hormati Bapak Ajron Rahmat STMN, Kepala Subdirektorat Keamanan Informasi Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Edmond Makarim Eskom SHLLM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Alwin Jabarti Kimas, Wakil Sekretaris Jenderal 3 Aftek, Bapak Marsyal Pribadi, CEO Privy. Good afternoon and welcome to Mr. Jonathan Marskel, Senior Digital Identity Specialist World Bank, dan juga Ibu Sarah Wayne. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada acara hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Privy yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Fintech Talk bersama Privy kali ini merupakan satu bagian dari rangkaian webinar peningkatan edukasi dan literasi di Bulan Fintech Nasional 2022 yang berlangsung dari tanggal 11 November hingga 12 Desember tahun 2022. Ikuti terus rangkaian kegiatan webinarnya dan dapatkan door prize menarik berupa 1 unit iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple, 1 unit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, 1 unit Asus ROG Phone 6 Pro 512GB White Color, 3 unit Lenovo V14 G2 i5, 3 unit Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di Instagram Fintech ID. Bapak dan Ibu rekan-rekan, silakan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan linknya di dalam kolom chat. Bapak dan Ibu untuk bisa mengklaim e-certificate dan juga berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada periode akhir bulan Fintech Nasional 2022. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama adalah pastikan sinyal internet dalam kondisi terbaik. Gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone, atur smartphone Anda dalam mode landscape. Fungsi putar layar atau auto rotate-nya diaktifkan. Gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute atau sunyi pada suara peserta.
Peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber dapat menulis pertanyaan pada kolom Q&A serta menyebutkan nama narasumber yang dituju. Pertanyaan disampaikan dengan jelas, sopan, dan tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di bit.ly/daftarhadir_ft_privy. Link tersebut sudah disediakan ada di dalam kolom chat. Untuk klaim e-certificate dan berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada periode akhir bulan Fintech Nasional 2022. Cara untuk klaim e-certificate sebagai berikut. Bapak dan Ibu mengikuti BFN program seperti hari ini, kemudian mendapatkan kode e-certificate. Untuk kode hari ini adalah, silakan dicatat, 2022-11012. Kemudian login ke website di www.fintechsummit.co.id. Pilih menu e-certificate, klik redeem e-certificate, kemudian masukkan kode yang didapatkan tadi, yaitu 2022-11012. Sekali lagi di 2022-11012. Bapak Ibu peserta Fintech Talk yang berbahagia, identitas adalah tanda atau ciri khusus yang melekat pada suatu individu atau kelompok yang membedakannya dengan yang lain. Identitas terdiri dari berbagai ragam seperti identitas kebangsaan, identitas pribadi, identitas gender, dan lain sebagainya. Ragam identitas tersebut biasanya tertera dan melekat dalam identitas nasional atau National ID untuk membuktikan keaslian entitas tersebut. Sejalan dengan semakin berkembangnya identitas digital ini, maka masyarakat luas sebagai penggunanya semakin menuntut kepercayaan digital atau digital trust agar menjaga informasi pribadi dari pihak tak bertanggung jawab yang dapat menyalahgunakannya. Di Fintech Talk bersama Privy kali ini, kita akan memberikan pemahaman mengenai potensi dan manfaat penerapan identitas digital di masa yang akan datang, mengetahui best practice penerapan identitas digital di negara lain, serta memberikan pemahaman mengenai penerapan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam penerapan identitas digital. Sebelum memulai acara, mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Alwin Jabarti Kimas, selaku Wakil Sekretaris Jenderal 3 Aftek. Kepada Bapak Alwin Jabarti Kimas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ajrun Rahmat, Kasubdit Keamanan Informasi, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Bapak Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LLM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bapak Marshall Pribadi, CEO Privy ID, Mr. Jonathan Marshall, Senior Digital Identity Specialist World Bank, Ibu Sarah Wayne, jurnalis Metro TV, beserta seluruh peserta webinar yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik. Pertama-tama, izinkan saya mewakili Aftek untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ajrun Rahmat sebagai keynote speaker, Bapak dan Ibu panelis, serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu anggota Aftek, para perwakilan instansi pemerintah, industri, pengamat, serta publik yang hadir pada acara sesi diskusi siang ini. Asosiasi Fintech Indonesia, Aftek, merupakan asosiasi payung bagi penyelenggara fintech di Indonesia. Sebagai asosiasi fintech pertama di Indonesia yang mewakili lebih dari 350 penyelenggara fintech dari lebih dari 20 bisnis model fintech, Aftek berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan dan ekonomi digital guna mendorong inklusi dan literasi. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, identitas merupakan hal yang penting bagi setiap individu, karena identitas merupakan tanda atau ciri khusus yang melekat pada suatu individu atau kelompok yang membedakannya dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, identitas seseorang saat ini memiliki wujud yang beragam.
Ragam identitas tersebut biasanya tertera dan melekat dalam identitas nasional atau National ID untuk membuktikan keaslian entitas tersebut. Di Indonesia ada KTP atau kartu tanda penduduk untuk membuktikan bahwa individu pemegang KTP adalah warga negara Indonesia. Namun seiring dengan kemajuan teknologi di zaman yang serba digital seperti saat ini, identitas pun mengalami peralihan dari bentuk fisik menjadi digital. Identitas digital atau digital ID menawarkan suatu nilai atau kemudahan baik bagi perorangan maupun perusahaan di dunia. Bagi perorangan, penggunaan digital ID dapat membuka kesempatan atau akses terhadap layanan digital. Penerapan digital ID yang baik menyediakan verifikasi dan autentikasi dalam tingkat kepastian yang tinggi. Keunikan, persetujuan individu, perlindungan privasi pengguna, dan pengendalian atas penggunaan data pribadi. Bagi perusahaan, penggunaan digital ID dapat menawarkan pengalaman baru bagi pelanggan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Sejalan dengan semakin berkembangnya identitas digital ini, maka masyarakat luas sebagai penggunanya semakin menuntut kepercayaan digital atau digital trust agar menjaga informasi pribadi dari pihak yang tak bertanggung jawab yang dapat menyalahgunakannya. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Fintech Nasional 2022, pada sesi Fintech Talk kali ini, antara lain akan menghadirkan diskusi seputar penerapan identitas digital serta potensi pemanfaatannya di masa yang akan datang. Di samping itu, kita juga akan belajar mengenai best practice penerapan identitas digital di negara lain, serta memahami aspek perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam penerapan identitas digital. Akhir kata, mewakili Aftek, saya mengucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam. Terima kasih banyak kepada Bapak Alwin Jabarti Kimas atas opening remarks yang telah disampaikan. Selanjutnya mari kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Ajrun Rahmat STMeng, Kepala Subdirektorat Keamanan Informasi Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Ajrun Rahmat, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam bahagia bagi kita semua. Terima kasih banyak atas undangan kepada kami di Jendu Capil untuk dapat sebagai keynote speaker di dalam acara Fintech Talk See the Future, Unlocking the Potential and the Benefit of Digital ID in Indonesia. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf kepada peserta semua. Dari pimpinan kami, Bapak Dirjen Dukcapil Profesor Dr. Zudan Arifahullah SHMA, yang lebih diakrab disapa beliau Prof. Zudan. Kami mewakili beliau, saya Ajrun Rahmat, Kasubdit Keamanan Informasi Direktorat FPD2K ataupun Fasilitasi Data dan Dokumen Kependudukan. Ada beberapa arahan dari beliau yang disampaikan kepada kami untuk dapat disampaikan kepada kita semua. Pertama-tama, ucapan terima kasih atas undangan yang disampaikan pada Dijen Dukcapil terkait kegiatan pada siang ini. Yang selanjutnya beliau juga menyampaikan rasa bangga yang sebesar-besarnya, rasa bahagia sekali pada hari ini. Meskipun beliau tidak hadir, beliau tetap memonitor kita semua karena mendapat kepercayaan dari lembaga pengguna khusus yang bergerak di bidang fintech untuk dapat bekerja sama dengan Dijen Dukcapil untuk memverifikasi dan memfasilitasi data dan dokumen kependudukan untuk layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang fintech.
kami ingat dulu di sekitar tahun 2013-2014 itu yang kerjasama dengan Dijen Dukcapil baru 30 sampai 40, hanya 30 sampai dengan 40 perusahaan atau lembaga pengguna di dalam Permendagri 102 tahun 2019. Lalu kami ditargetkan di tahun 2017 sekitar 300 lembaga pengguna. Jadi dari 30-40 lalu ditargetkan sekitar 300 lembaga pengguna. Tentunya ketika itu bagi kami tidak ada yang mustahil untuk dapat memberikan kepercayaan tadi kepada seluruh lembaga pengguna untuk dapat bekerja sama dengan Dijen Dukcapil. Alhasil di akhir 2017 mungkin Bapak Ibu yang di sini ada Mas Marsal, Mas Alvin mengenal sosok Bu Christine ya, atau yang lebih akrab dipanggil Bunda. Lalu partner kami itu tersebut bersama-sama kita berhasil di akhir tahun 2017 sampai dengan sekitar 600 lembaga pengguna. Bahkan sekarang sudah ada 5.700 lembaga pengguna yang sudah bekerja sama dengan Dijen Dukcapil. Jadi ini merupakan kami ulangi 5.368 lembaga pengguna yang sudah bekerja sama dengan Dijen Dukcapil. Dari semua aspek, baik itu di aspek pelayanan publik, lalu juga dari sisi perencanaan pembangunan, jadi big data. Dari data balikan yang disampaikan oleh lembaga pengguna yang bekerja sama dengan Dijen Dukcapil, kami harapkan itu adanya data balikan yang secara kontinu dan konsisten dapat mengembalikan data balikannya dengan setelah diakses NIK ke Dijen Dukcapil. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Dirjen atau Projudan, beliau selalu memberikan contoh ya kepada kita semua bagaimana perkembangan digitalisasi dari yang namanya dahulu manual itu juga diterapkan di Dijen Dukcapil. Kalau kita lihat di kehidupan kita sehari, dulu kita hanya mengenal wesel untuk mengirim duit, mengirim uang. Lalu kalau ke pos itu kita masih kenal dengan postcard misalnya, lalu juga surat. Tapi semua hal itu telah ditinggalkan dengan adanya perkembangan zaman dan reformasi. Sebagai contoh sekarang semua yang tadi kami sampaikan itu bisa dilakukan hanya melalui mobile phone. Semua pembayaran semua sudah dilakukan hanya cukup di aplikasi-aplikasi yang tersedia di aplikasi yang ada di dalam mobile phone. Begitu juga dengan Dukcapil, Bapak Ibu sekalian. Dulu 24 dokumen kependudukan di Dijen Dukcapil itu semua dilakukan melalui outputnya melalui kertas khusus. Kita mengenal dari akte kelahiran, lalu kartu keluarga, surat pindah, surat datang, seperti yang tercantum di dalam paparan kami, itu semua dilakukan dengan menggunakan kertas khusus. Tetapi dengan perkembangan tadi, inovasi yang dilakukan oleh Dijen Dukcapil di bawah pimpinannya Prof. Sudan, beliau bisa membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Memang tentunya hal ini sangat berat, mendapat tantangan dari semua pihak, tetapi ini bisa terwujud. Dari 24 dokumen kependudukan,
ada satu lagi itu adalah kartu identitas anak. Itu 22 dokumen tersebut bisa dilakukan secara digital dan dicetak dengan kertas putih biasa. Ini membuktikan bagaimana perubahan kedigitalisasi yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil untuk memudahkan dan membahagiakan masyarakat. Dan juga tinggal 2 Bapak Ibu sekalian yang belum dilakukan digitalisasi, yaitu KTP elektronik dan KIA. Perkembangannya Bapak Ibu sekalian, KTP elektronik juga sekarang sudah digital seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Alwin di pembukaan tadi. Dinamakan dengan identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa IKD ini sudah resmi, yaitu di seluruh dinas Dukcapil dari Sabang sampai dengan Merauke. Sekarang provinsi kita sudah tambah 4 provinsi lagi dari pemekaran provinsi yang ada di Papua dan Papua Barat. Jadi dari Sabang sampai dengan Merauke itu sudah bisa dilakukan pencetakan KTP elektronik tapi digital atau yang disebut dengan IKD, identitas kependudukan digital. Target utamanya pertama adalah seluruh pegawai dinas Dukcapil, selanjutnya berkembang seluruh ASN yang ada di baik di daerah maupun di pusat. Nah, nantinya mungkin ini juga bisa kita kerjasamakan ke seluruh lembaga pengguna, pegawai yang ada di lembaga pengguna seperti di fintech itu bisa dilakukan juga pencetakan identitas kependudukan digital. Nah, ini Bapak Ibu sekalian arahan beliau ketika nanti ada customer ataupun nasabah yang berhubungan dengan Bapak Ibu, sekiranya nantinya bisa diterima tidak hanya KTP elektronik tetapi IKD bisa juga diterima untuk sebagai identitas dalam melakukan pengecekan transaksi yang ada di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hal ini bisa dilakukan sesuai dengan yel-yelnya Ditjen Dukcapil, yaitu bisa. Bisa artinya adalah berkarya, inovasi, sabar, dan adaptif. Prof. Zudan sering mengajari kami jangan menutup diri, jangan merasa kita sudah banyak tahu, tapi harus banyak belajar. Salah satunya belajar dengan teman-teman yang berkecimpung di bidang fintech. Mungkin Mas Marsal ingat ketika pertama sekali saya dan Prof. Zudan ketemu Mas Marsal, itu menjadi awal ya mungkin terjadinya digitalisasi yang ada di Ditjen Dukcapil. Makasih Mas Marsal. Waktu itu saya ingat banget. Dengan senang hati Pak Ajrun. Mungkin Mas Marsal masih ingat ketika kita istilahnya berdiskusi ya dengan ngobrol santai. Akhirnya beliau beranikan diri untuk menerapkan yang namanya tanda tangan elektronik. Hal ini luar biasa Mas dampaknya, sehingga Kadis Dukcapil se-Indonesia itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar kantor karena tanda tangannya harus tanda tangan beliau Kadis Dukcapil. Setiap dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Tetapi Pak Kadis se-Indonesia bisa melakukan dinas ke Jakarta, bisa kemana saja melakukan rapat, tetapi tetap namanya kegiatan bisa dilakukan
24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depan ada inovasi-inovasi baru mungkin yang bisa kami adopt ya untuk dapat membuat Dukcapil makin memudahkan dan bisa membahagiakan masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di dalam pergerakan menjadi digitalisasi di Dijen Dukcapil, tentunya tantangannya sangat berat sekali. Bukan tidak ada tantangannya. Ketika tidak ada surat pindah datang, tidak perlu ada RT RW, Pak Dirjen diprotes sama ketua RT, ketua RW se-Indonesia. Ada saja penolakan. Dianggap Dijen Dukcapil melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RT RW selama ini. Lalu beliau mengatakan bahwa justru kehadiran Dijen Dukcapil malah memudahkan, meringankan kegiatan-kegiatan yang ada di RT RW. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kami percaya selagi hal positif ini dilakukan secara konsisten, tentunya mendapatkan sesuatu yang positif tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari semua aspek. Bapak Ibu sekalian, kami mencatat di sini sudah ada 9 fintech ya yang sudah kerjasama dengan Dijen Dukcapil. Diawali di tahun 2020 ada 9 lembaga pengguna, tetapi yang aktif itu ada 6 lembaga pengguna yang sudah melakukan akses. Lebih kurang total aksesnya ada 14.152.801 akses. Ini membuktikan bagaimana fintech melakukan verifikasi data kependudukan yang sangat tentunya dapat membantu teman-teman di fintech. Dan masih banyak lembaga pengguna kami catat di sini yang sudah mengajukan perjanjian kerjasama ke Dijen Dukcapil, khususnya di perusahaan yang bergerak di bidang fintech. Tentunya kami harapkan bagi lembaga pengguna yang masih dalam proses tersebut untuk dapat lagi melihat, ya, untuk berkoordinasi lagi dengan kami. Mungkin ada persyaratan-persyaratan yang masih belum terpenuhi, baik itu sesuai dengan Permendagri 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan juga tentang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Serta tentunya harus ada rekomendasi dan persetujuan dari OJK, sehingga nantinya bisa melakukan akses melalui baik web service, web portal, dan juga dapat memanfaatkan pemanfaatan card reader. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga di sini ketika teman-teman nantinya sudah bisa mengakses ataupun yang nantinya akan melakukan kerjasama dengan Dijen Dukcapil untuk bisa bersama-sama menjaga data dan dokumen kependudukan ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang sudah ada di dalam pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang bunyinya setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 25 juta. Begitu juga ada di dalam pasal 58 PP 40 tahun 2019 yang lebih kurang bunyinya pelanggaran penggunaan data pribadi atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya atau menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik, maka lembaga pengguna akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administrasi sebesar 10 miliar. Apalagi Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah ada
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ini jelas sekali Bapak Ibu sekalian, data yang dimanfaatkan oleh Bapak Ibu itu tidak boleh dilakukan penyimpanan. Nah, kami diarahkan oleh Prof. Zudan untuk dapat menyampaikan hal ini, jangan sampai nanti Bapak Ibu yang sudah mengakses dan yang akan mengakses data dan dokumen pendudukan melakukan penyimpanan. Dan itu juga sebetulnya suatu hal yang tidak berguna. Kenapa kami sampaikan demikian? Setiap harinya dari data yang termonitor di Dijen Dukcapil by sistem, dari Sabang sampai dengan Merauke itu terjadi perubahan data 3 juta sampai dengan 12 juta satu hari. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada mungkin statusnya sekarang sudah pensiun, ada yang statusnya sudah selesai sekolah, ada juga yang nikah, ada yang cerai, dan seterusnya. Yang paling banyak tercatat di sistem kami yaitu penduduk yang melakukan perpindahan alamat dari yang namanya masih dalam satu kabupaten, bahkan pindah beda kabupaten, bahkan juga beda provinsi, dari Sulawesi pindah ke Jakarta, ke Jawa, atau sebaliknya. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan penyimpanan data juga, secara kualitas data itu juga tidak useful. Langkah yang benarnya itu adalah setiap akses data yang dilakukan oleh lembaga pengguna, khususnya di fintech, itu harus melakukan akses serta-merta secara kontinu ke Dijen Dukcapil sesuai dengan kuota yang diberikan. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu sudah diberikan kepercayaan tadi, kami nanti dari Dijen Dukcapil di teknis akan melakukan proof of concept untuk melihat bahwa sistem dan data yang digunakan untuk memverifikasi data dan dokumen kependudukan itu tidak melanggar dari aturan yang ada. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, satu hal lagi yang juga penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu setiap lembaga pengguna tanpa terkecuali yang melakukan kerjasama dengan Dijen Dukcapil, dari hasil audit yang dilakukan oleh baik itu internal maupun eksternal di Dijen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, itu mengharuskan bahwa pertama Dijen Dukcapilnya sendiri yaitu harus memiliki ISO 27001. Dan hal ini juga sudah tercantum di dalam Permendagri nomor 57 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan. Dan selanjutnya diwajibkan bagi lembaga pengguna yang kerjasama dengan Dijen Dukcapil itu juga harus memiliki sertifikat ISO 27001. Nah, ini mungkin bertahap ya Bapak Ibu sekalian, sekitar 6 bulan dari semenjak dikeluarkan surat tersebut itu sudah harus memiliki ISO 27001. Terakhir dari kami Bapak Ibu sekalian, dengan kerjasama yang sudah melebihi 5.000 lembaga pengguna yang kerjasama dengan Dijen Dukcapil, baik itu dari sisi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan juga penegakan hukum, pencegahan kriminal, tidak diragukan lagi kehadiran Dijen Dukcapil sangat bermanfaat bagi lembaga pengguna untuk semua aspek layanan tersebut. Nah, mudah-mudahan data yang dihadirkan, yang diakses oleh Bapak Ibu ke Dijen Dukcapil
dan juga berbagi pakai nantinya itu dapat benar-benar bisa bermanfaat bagi bisnis proses yang dilakukan oleh teman-teman di fintech, dan juga tujuan utamanya adalah dapat membahagiakan masyarakat. Dan mudah-mudahan nanti dari diskusi yang disampaikan oleh paparan oleh para narasumber, baik Mas Marsal, lalu tadi ada Pak Jonathan dan juga Pak Dr. Edmond Makarim, ini bisa menjadi diskusi yang menarik bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan dan inovasi, dan kami juga merasakan bahwa perubahan itu sangat berguna, dan memang tidak gampang tadi merubah pola kerja, merubah habits yang selama ini kita lakukan itu, tentunya dengan kepemimpinannya Prof. Zudan, kami semua bersama-sama ya, dan kita selalu Prof. Zudan selalu ngomong kita tuh dengan lembaga pengguna itu bersama-sama. Kenapa bersama-sama? Terkait bagaimana bisa bermanfaat data yang diakses ke Dijen Dukcapil untuk kita semua. Akhirul kata, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kita semua yang ada di dalam webinar ini. Mohon maaf kalau ada yang kami sampaikan yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Ajrun Rahmat atas keynote speech yang telah disampaikan. Sebelum memasuki acara utama, Bapak Ibu yang berbahagia, kami invite seluruh panelis dan moderator untuk dapat membuka kamera, untuk kita dapat berfoto bersama-sama. Silakan dibuka kameranya kepada Bapak Ibu panelis dan juga moderator. Dan juga untuk Pak Ajrun Rahmat, kami mohon untuk dapat bisa mendekat ke kamera, Pak. Untuk bisa diabadikan dengan kondisi close up ya, Pak. Ini bisa dipindahkan dulu. Yap, untuk Bapak Ibu yang lainnya dimohon untuk bersiap-siap, boleh dirapikan dulu mungkin posisinya. Sambil kita menunggu Bapak Ajrun untuk bersiap berfoto bersama dengan kita. Baik, Bapak Ajrun sudah bisa bergabung dengan kami. Mungkin Oke. Menggunakan tim Kemendagri 1 ya fotonya Pak Asrin. Oh, menggunakan akun yang lain boleh dibantu untuk bisa bergabung dengan kita. Sudah kelihatan nggak? Ya, Kemendagri 1. baik Bapak Ibu yang lainnya dimohon bersabar, kita akan bergabung bersama dengan Pak Ajrun dan setelah itu kita bisa abadikan. Tim Kemendagri 1. Kemendagri 1. Halo Pak. Kemendagri 1. Yap, boleh di mute sambil diabadikan. Oke, sudah bergabung bersama dengan kita. Boleh diabadikan, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1.
Sekali lagi boleh berikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, para panelis dan juga moderator yang telah bergabung bersama dengan kita. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan semuanya, acara selanjutnya adalah acara utama kita, yaitu diskusi panel yang akan dipandu oleh Ibu Sarah Wayne. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat dari Ibu Sarah Wayne sebagai berikut, yang merupakan news anchor di salah satu televisi swasta di Indonesia, kemudian juga mendapatkan achievement yaitu Indonesian Contingent for a Cultural Mission in Europe pada tahun 2012, University of Indonesia Delegation for Columbia Model United Nations in New York pada tahun 2013, dan juga honor with cum laude upon graduation from the University of Indonesia di tahun 2014. Baiklah Bapak Ibu hadirin, kepada Ibu Sarah Wayne, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Dr. Azmi, MC, atas introduction untuk perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung sekali lagi saya ucapkan pada seluruh peserta dalam acara Fintech Talk siang hari ini. Dan siang hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi topik See the Future, Unlocking the Potential and Benefits of Digital ID in Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia ini telah mengalami pertumbuhan pesat, terutama dalam hal digitalisasi layanan keuangan. Dan pastinya sudah kita rasakan dan juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan ini dibuktikan juga dengan meningkatnya jumlah inovasi fintech serta adopsinya. Lalu jika kita berbicara soal statistik, data juga menunjukkan bahwa volume transaksi e-money telah meningkat sekitar 7 kali lipat selama 4 tahun terakhir. Dan penyaluran pinjaman melalui fintech lending juga telah meningkat lebih dari 2,5 kali lipat selama periode yang sama. Lalu volume transaksi aset digital juga melonjak dari 1,33 miliar US dollar pada tahun 2020 menjadi 57,37 miliar US dollar pada Juli 2022. Sementara pertumbuhan pengguna fintech di pasar modal juga terus meningkat dan juga sudah mencapai hampir 5,6 juta atau sekitar 77% dari total investor retail pada Juli 2022. Lalu pemerintah juga sudah mulai memanfaatkan keuangan digital dan juga fintech untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan pemerintah daerah serta pencairan program kesejahteraan sosial seperti yang kita sudah lihat sehari-hari seperti kartu prakerja yang ada. Nah, sejalan dengan pertumbuhan inovasi dan juga penerapannya, di balik kesempatan ini pastinya ada juga risiko operasional yang harus dihadapi dan juga harus dimitigasi. Dan jika kita lihat berita secara seksama, kita lihat banyaknya ada kasus pinjaman ilegal, investasi yang ilegal, pelanggaran pelindungan data pribadi, berbagai macam penipuan, dan lain sebagainya. Pastinya hal ini berdampak negatif, terutama pada kepercayaan publik terhadap industri. Lalu saya ingin meng-highlight pada siang hari ini yang pastinya menjadi kekhawatiran kita bersama dan juga kekhawatiran masyarakat di luar, yaitu terkait dengan identitas digital. Seperti sudah dijelaskan juga secara mungkin singkat oleh MC tadi di awal, bahwa identitas pribadi kini sudah beralih menjadi bentuk digital. Dari yang sebelumnya mungkin kita hanya mengenal bentuk fisik saja, tetapi dengan adanya peralihan ini dan juga berkembangnya digitalisasi, masyarakat sebagai pengguna juga menuntut adanya kepercayaan atau trust yang harus dibangun, sehingga data-data atau informasi pribadi yang mereka miliki, yang menjadi identitas mereka, dapat terjaga dan juga terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk membahas hal ini dan juga melihat potensi dan juga penerapan identitas digital, manfaatnya seperti apa, serta bagaimana penerapan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam penerapan identitas digital itu sendiri, kita sudah kehadiran para narasumber kita, para pembicara kita siang hari ini, yaitu yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan dan juga membacakan biografi singkat dari para narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Marshall Pribadi, CEO dari Privy.
Bapak Marshall pribadi selain CEO dari Privy, ini juga menjabat dari tahun 2013 sampai 2015, Head of Legal Asia Pacific Regional Head of Legal PT Buana Media Teknologi, lalu dari tahun 2016 hingga hari ini merupakan founding CEO of Privy, lalu dari tahun 2019 hingga hari ini merupakan Chairman of Indonesia's RegTech and Legal Tech Association, lalu dari tahun 2021 hingga hari ini merupakan Vice Chairman 4, Indonesia's FinTech Association. Penghargaan yang diraih oleh Bapak Marshall sendiri diantaranya mendapatkan Lifetime Achievement Award by Telkom Indigo Incubator 2019, FinTech Category Winner of Echelon Summit Asia 2017, Forbes 30 Under 30 Asia 2017 under Finance and Venture Capital category, lalu juga terpilih atau selected as Endeavor Entrepreneur at the 85th International Selection Panel in San Francisco. Selamat datang, Bapak Marshall. Lalu selanjutnya, Thank you, Sarah. terima kasih Pak Marshall sudah bergabung. And berikutnya, next, I would like to also introduce, saya ingin memperkenalkan our second speaker, Mr. Jonathan Marskell, Senior Program Officer, World Bank. Jonathan is a Senior Digital Identity Specialist with the World Bank's Identification for Development Initiative and Business Line Lead for Digital Data Infrastructure and the World Bank's Digital Development Global Practice. Based in Singapore, he is responsible for leading and supporting digital ID and civil registration financing and technical assistance projects in East Asia and the Pacific, South Asia, and East Africa, as well as providing thematic leadership for work on data hosting, digital public infrastructure, and data governance. Before joining the World Bank in 2016, he worked on similar topics for UNESCO, UNICEF, UNHCR, and IOM. Welcome, Mr. Marskell. Lalu berikutnya, pembicara kita yang ketiga, our third panelist, selanjutnya adalah Dr. Edmond Makarim, Eskom, SHLLM, yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pak Edmond, Selamat siang, terima kasih, Sarah. Selamat siang, Pak Edmond. Terima kasih sudah bergabung. Izinkan saya juga, Pak Edmond, untuk membacakan biografi singkat. Pak Edmond menempuh pendidikan dan juga meraih Eskom atau Computer Degree dari Informatics Management Universitas Gunadarma di tahun 1993. Lalu di tahun 1994, beliau juga meraih S1 Law Degree dari FHUI, kemudian dilanjutkan dengan meraih LM pada tahun 2004. Di Comparative Law, University of Washington, School of Law, Seattle, lalu meraih gelar doktor dari FHUI pada tahun 2009 maksud saya. Pengalaman dan organisasi Pak Edmond diantaranya merupakan bidang hukum dari PAPRI, lalu anggota Dewan Penasehat Masyarakat Fotografi Indonesia, Panelist Online Dispute Resolution, Arbiter BAM HKI, anggota Dewan Penasehat Ikatan Alumni Magister Notariat FHUI, dan juga sekarang menjabat lagi sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi sekali lagi selamat siang, selamat bergabung Bapak-Bapak. Welcome, gentlemen. Thank you for joining us this afternoon for the webinar discussion session. Baik, dan saya juga ingin informasikan kepada seluruh peserta bahwa nanti jika memang waktu memungkinkan, Bapak-Bapak, kami persilahkan untuk para peserta menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan cara menuliskan nama dan juga narasumber siapa yang dituju, ikuti pertanyaan. Nanti jika memang waktu memungkinkan, Bapak dan Ibu, kami akan membacakan pertanyaannya dan juga mengajukannya kepada narasumber. So if we do have time, gentlemen, we will be having question and answer session after the discussion. So therefore, I would like to invite for all the participants, if you do have a question that you would like to raise to our speakers, please do type in the Q&A column. And if we do have time at the end, we will be reading it and also proposing the questions to our speakers. Jadi langsung saja kita akan memulai sesi diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin saya ingin terlebih dahulu meminta pandangan atau meminta views dari para speakers kita terkait dengan perkembangan identitas digital di Indonesia. First of all, probably I would like to know more about your views on the development of the digital identity in the current era, especially in Indonesia. Probably I would like to start from Mr. Marskell first. Mr. Marskell, can you please tell us and elaborate more regarding your views on the development of the digital identity in Indonesia, especially in this era?
Mr. Marskol. Thank you so much, Ibu Sarah, and thank you to the organizers for the invitation to speak. So the COVID-19 pandemic really highlighted how important digital identities are. When there were lockdowns, when economic activity, when services were suspended, and people had to move their transactions online, in order to do so in a secure and trusted way, a digital identity is needed. And in fact, the countries that had digital ID systems in place before the pandemic managed to fare better during the pandemic, whether it was moving e-commerce, moving from physical commerce to e-commerce, moving government services online, allowing people to download their vaccine certificates, distributing cash payments, etc. So during the pandemic, we saw a huge acceleration of the implementation of digital ID systems as a sheer necessity for continuing life, and to do so in an inclusive and secure manner. There are a few good examples from across the world of digital ID systems. As you mentioned, I'm based in Singapore, and within the ASEAN region, Singapore is certainly a leader. The government has developed a smartphone application called SingPass, which has three very simple functions. First, it allows you to present a digital equivalent of your ID card, so similar to what the keynote speaker from Dukcapil mentioned is being done. Second, it allows you to sign into government and private sector services online. So when I'm in Jakarta, I can do all kinds of transactions in Singapore from Jakarta. All I need is an internet connection and my smartphone. The third is that it allows me to provide consent for sharing data from relevant government databases. So for example, if I'm applying for a credit card and the bank wants to get my income information, or if I want to share information on my assets, I can do this through what's called the MyInfo service of SingPass. And we've just recently published a case study about this. Now, outside of this region, there's good examples in Europe, such as in France, which is a more federated system, so there's no central ID provider. There's Belgium, where the banks came together to establish a digital ID application called It's Me that has been recognized by the government. And then you've got, for example, Brazil in Latin America, where they don't have a national ID yet, but they use the tax ID as the basis for a digital ID that allows people to sign into services online. All right, Mr. Marskol, we'd like to also know more and also push more regarding the implementation of the digital identity here in Indonesia. From your point of view, yes, we have seen progress, but what about the success? Has it been successfully implemented in terms of the quality of the efforts? Sorry, the audio wasn't good. Can you repeat that, please? Yes. Can you please tell us more regarding the implementation? Have Indonesia successfully implemented the digital identity in the country? Sorry, I can't hear the audio. There's some background coming. You're asking which countries have implemented it successfully? I think she asked about the implementation of digital ID in Indonesia. Okay, all right. So the challenge in Indonesia is that currently there is no official digital ID, right? So there's several providers, including Privy, obviously, and several others, who would have probably seen a big uptake in their services, particularly from the financial sector and fintech providers. But the ability to use these for government services online, whether it's applying for BPJS, applying for a passport, downloading your vaccine certificate. So for example, with Penduli Lindungi, to download your vaccine certificate, you put in your NIK and your demographic information, and then you can download that a vaccine certificate. The challenge is that there's millions of KTP cards available on Google, and that information can be reused to assume somebody else's identity.
So these methods of verification are not very secure. And so what's needed is for the government to develop an official digital ID framework or an application in order to equip every Indonesian. And there are more than 250 million Indonesians who haven't any cards. So all of them should be able to, if they have an internet connection and a smartphone device, or at least access to one, should be able to verify their identity just as if they were using their, whether it's a KK, KTP, or whatever that might be, to use that online. All right, thank you, Mr. Marsko. And berikutnya, saya ingin bertanya kepada Pak Edmond. Ya. Suara saya bisa terdengar, Pak Edmond? Maaf. Ya, kasih. Oke. Kalau dari kacamata Bapak sendiri, bagaimana perkembangan identitas digital di Indonesia? Pertama-tama mungkin harus didefinisikan dulu ya batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan identitas dan bagaimana dia menjadi suatu kepentingan yang sah. Karena nggak semua orang begitu ditemui di jalan, kita boleh nanya identitas, bukan? Nah, ini pengetahuan yang sangat basic. Jadi kalau boleh saya sedikit mempresentasikan PowerPoint saya, boleh nggak, Bu? Bu MC, Bu Sarah? Boleh Pak, silakan. Oke, saya tolong diotorisasi untuk share screen. Oh, boleh? Bos, minta tolong dibukakan. Mau dibantu teman-teman panitia? Ya, ini masih belum di-okein. Ya, oke, baik. Saya jadi mengenang hasil penelitian saya pada tahun 2011 dan 2013. Ini saya melakukan penelitian tentang National Electronic Authentication Framework, ID, National Identity Management, dan yang 2014-nya Trust Services. Saya ingin menguraikan dari satu sangat basic ya. Identitas itu kata benda. Kenapa ada benda itu diperbolehkan? Harus ada legitimate interest. Ada proses pengidentifikasian atas dasar suatu kepentingan hukum yang sah. Kita jalan di jalan emang boleh ditanyain orang namanya siapa? Kan nggak ada. Harus ada urusan apa dulu. Jadi kalau ini gambarnya adalah who are you? What's your business? Identity is privacy. Right? Dan kemudian ditanya namanya siapa? Edmond. Apa benar Anda bernama Edmond? Itu namanya proses pengautentikasian. Jadi nggak sekonyong-konyong nih ada aparat penegak hukum di jalan, kita lagi jalan, terus ada polisi, langsung nanya identitas. Jadi identitasnya adalah hasil dari suatu proses pengidentifikasian. Jadi root-nya adalah apakah boleh kita mengidentifikasi orang. Jadi prosesnya adalah pengidentifikasian, bukti yang kita berikan identitas. Identitas faktanya ada dua. Ada yang berbasiskan kredensial, ada yang tidak berbasiskan kredensial. Kemudian dalam hubungan hukum apa kita menggunakan identitas itu? Kalau dalam konteksnya adalah public services, maka adalah kewajiban dari si penyedia pelayanan publik. Si akses pelayanan publik harus diberikan. Dia ingin memastikan apakah Anda orang yang berhak warga negara Indonesia. KTP akan menjelaskan orang berwarga negara Indonesia karena nomor itu kependudukannya dan domisili hukumnya. Ingat, karena ada konsekuensi akibat dari domisili hukum, bukan? Dia status warga negara jelas. Jadi dia ingin menerangkan tentang bahwa seseorang ini adalah orang Indonesia. Tapi dalam suatu kontrak, ya, jadi intinya ini komunikasi ya. Komunikasi ada dua konteks. Komunikasi privat, komunikasi untuk akses pelayanan publik. Kalau kontrak, otomatis walaupun subjektifnya jelas, kalau objektifnya haram, nggak boleh. Nah, ketentuan tentang hal tertentu terhadap sistem elektronik syaratnya dalam menjaga privasi itu adalah bagian dari hal tertentu dalam melakukan kontrak, bukan pada sisi syarat subjektif. Jadi kalau saya ingin ada hubungan hukum dengan Ibu Sarah, maka saya tanya, benar nggak? Who are you? Proses pengidentifikasian. Bu Sarah berikan saya identitas sesuai dengan expectation profesinya. Jadi privacy ini ada paradigmnya berubah, ya bisa dikategorikan sebenarnya dibagilah klasifikasinya dari 1.0, 2.0, 3.0. 1.0 pemahaman yang sangat selemah-lemahnya dari privacy adalah jangan ganggu orang di dalam wilayah domestic sphere-nya. Jangan ganggu, jangan pengen tahu saja. Kedua, let me control ya terhadap bagaimana saya diketahuinya. Apa yang ingin boleh diketahui dari saya. Itu sudah PDC kedua.
Privacy yang ketiga adalah bagaimana saya mengontrol, bagaimana orang mengetahui saya. Karena orang akan membaca saya seperti itu. Jadi ini satu pasang nih, identitas dengan data pribadi. Karena pada saat orang nanya identitas, pasti akan diberikan data pribadi. Sekelompok atribut item yang merupakan karakteristik seseorang. Begitu. Nah, dalam perkembangannya, isu ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru. Ada penelitian dari UN Citral tentang identity management dan juga dari OECD. Di sini pada tahun itu saya mengamatinya begini. Inti dari satu digital identity, ya, ada beberapa contoh yang nanti saya akan beritahukan. Negara Eropa maju, tapi tidak semua KTP-nya dikasihin elektronik. Contoh Belanda, sehingga untuk digital identity dia bikin digide.nl, silakan dicek ya websitenya. Ada juga negara yang memilih untuk bikin KTP tapi chipnya nggak di dalam, di luar. Karena masalah expectation to privacy dan consent dari si pembuat KTP. Karena yang akan bawa adalah yang bersangkutan. Tindakan dia menyerahkan data itu sudah surrender data dengan kesadaran seperti apa. Gitu. Makanya ada yang chip, ada yang chipnya di luar yang lebih disukai daripada chip yang di dalam. Kemudian identity bukan hanya kepada orang. Identity itu diberikan juga kepada keunikan suatu device. Ya, contoh sederhana, kapan sih identitas bahwa ini gelombang siapa yang lagi transmit? Dalam gelombang yang ditransmisikan ada ID-nya. Connect connect suatu jaringan, suatu komputer kepada jaringan dikasih identity-nya. Jadi identity adalah sesuatu sistem pengidentifikasian untuk mendapatkan sesuatu yang unik yang merupakan karakteristik dari satu-satu itu. Ya, baik dia bisa orang, organisasi, aplikasi atau device. Jadi kita boleh mendefine identity as a set of attributes related to an entity. Intinya ada pengidentifikasian untuk akhir-akhirnya adalah pertanggungjawaban. Dalam komunikasi ini tersedia dalam 3 elemen. 1 si kontennya, 2 si medianya, baik sistem informasi dan sistem komunikasi, dan ketiga proses mengkonfirmasi. Nah ini seringkali orang bilang otentik itu outputnya. Prosesnya adalah pengautentikasian secara formal dan secara material. Jadi benar nggak Edmond dicek? Oh kalau Edmond ini adalah pegawai negeri, ngeceknya ke BKN. Benar nggak Edmond pegawai negeri? Oh Edmond ini kan bukan. Ada SK rektor, berarti ceklah ke rektor. Edmond ini warga negara Indonesia, nanyalah ke KTP. Tapi tidak semua urusan tentu akan menanyakan identitasnya adalah identitas seorang saya sebagai pribadi warga negara. Nggak semua urusan seperti itu. Itulah sebabnya dalam dinamikanya secara digital identity dibuka kemungkinan. Ini mau gimana? Mau sentralistik atau federated identity management yang sebagaimana disampaikan tadi oleh rekan kita dari World Bank. Lesson-nya Bapak Ibu bisa lihat dokumen yang saya sebutkan tadi, OECD tentang digital identity management, ada UN Citral untuk global e-commerce, sekarang mereka membahas tentang eIDAS, ada Uni Eropa tentang eIDAS, dan satu lagi United States tentang US Strategy for Trusted Identities in Cyberspace. Ini menarik. Suatu digital identity nggak harus misalnya menggunakan login NIK, ya, atau saya diminta cross check kepada KTP kalau saya cuma buka login Yahoo. Tapi lucunya akibat saya mendapatkan email box Yahoo, tahu-tahu ada aplikasi bilang login bisa with Yahoo, bisa with Google, bisa with Facebook. Itu identity juga. Untuk mengenali saya bernama Edmond Makarim, boleh tanya ke instansi official yang berbasiskan kredensial, bisa juga boleh nanya ke temannya si Edmond Makarim. Jadi pengautentikasian itu ada 2 model. Ada yang secara vertikal, ada yang secara horizontal. Oke, Pak Edmond, nanti kita mau juga jump into this, tapi kita juga mau tanya lebih dahulu Pak Edmond, mungkin melihat menimbang waktunya, tapi untuk Indonesia sendiri scope-nya Pak Edmond, sudah menjelaskan bagaimana setiap ada posnya masing-masing lah kalau secara sederhananya. Untuk pemanfaatannya juga pemahamannya, terutama dari masyarakat Indonesia ini sendiri, ini sudah sampai level mana kalau dari kacamata Pak Edmond? Saya khawatir masih di 0, Mbak. Masih di 0 justru, Pak. Kenapa? Karena dia tidak aware bahwa identitas itu adalah sesuatu yang melekat kepada dirinya sebagai kebendaan. Ini karena apa, Pak? Apakah karena memang dari mereka literasinya kah yang harus ditingkatkan lagi? Maksudnya dari segi edukasinya atau dari mereka yang lebih ignorant atau seperti apa? Pertama, persepsi sebagai negara republik. Persepsi sebagai negara republik dan negara dengan negara hubungannya koordinatif, bukan subordinatif.
Sehingga segala sesuatu yang menyangkut data pribadi saya, negara minta konsen harus. Tadi disebutkan kan Belgia ya. Belgia itu kalau ibu ketik MyEgo, dia akan melaporkan data pribadi saya siapa saja yang nanya. Disebutin sama dia. Dua yang tidak dikemukakan oleh dia pada saat menanyakan nama Edmond ini. Kepentingan intelijen keamanan nasional dan kepentingan penegakan hukum. Cuma dua itu yang bisa nanya identitas tanpa tujuan dari yang bersangkutan. Selebihnya adalah semua tindakan profiling yang berdasarkan Undang-Undang HAM saja pasal 21 penjelasan Undang-Undang HAM berarti mengamat-ngamati orang. Maka Bapak Ibu bisa lihat kenapa definisi privacy dalam Undang-Undang ITE 11 2008 disebutkan jangan memata-matai karena itu sinkron dengan Undang-Undang HAM. Lalu pertanyaan saya, waktu saya tanya Ibu Sarah memberikan identitas itu apakah boleh saya paksa harus pakai KTP atau boleh yang lain? Misalkan, waktu Ibu Sarah ngomong sama saya tentang aplikasi misalnya Golf, saya nggak perlu nanya golongan darah. Saya nggak perlu nanya bahwa Ibu warga negara Indonesia atau tidak. Yang saya ingin bahwa Ibu dapat masuk ke dalam klub saya. Nama. Atau Ibu ditanya orang di jalan. Ibu memberikan KTP satu set atribut data yang sudah keluar banyak sampai golongan darah. Sementara Ibu cuma membutuhkan misalnya kartu tanda mahasiswa, cuma nama dan nomor. Mana yang lebih aman dari Ibu, tadi sesuai dengan paradigma yang di depan, slide saya yang dari awal, privasi Ibu akan merasa dihargai. Negara wajib melindungi warga negaranya sesuai ekspektasi to privacy-nya. Kunci itu sesuai ekspektasi warganya ya Pak Edmond ya? Oh iya, iya dong. Masa gini, masa negara dicita-citakan dibentuk oleh warga negara, dia akan jadi raja buat si warga negara. Enggak, ini republik. Republik kan intinya adalah hubungan si pemerintah dengan rakyatnya adalah koordinatif, bukan kerajaan. Iya, oke baik Pak Edmond, sudah kita tangkap ya. Dan itu harus kita tingkatkan dan juga harus kita terus highlight dan masih nol ya Pak Edmond, betul. Ya, saya mengatakan masih nol. Kesadaran beridentitas masih nol. Siapapun orang ditanya di jalan sama polisi langsung jawab, nama siapa? Pasti langsung sebut, Sarah Edmond. Harusnya ditanya balik kalau secara privasi. Dasar apa Bapak menanyakan nama ke saya? Ada apa di sekitar sini? Karena sangat berharga ya Pak Edmond ya. Ya itu yang kita harus sadari sebagai warga. Baik kalau gitu. Dulu berarti. Ya siap. Terima kasih Pak Edmond. Kita kalau gitu langsung saja kita lemparkan dan juga meminta pandangannya dari Pak Marshall. Pak Marshall, kalau dari Pak Edmond katanya kesadaran dan juga mungkin pemahaman masyarakat kita masih nol. Kalau dari Pak Marshall sendiri, ini dari Privy ya, yang pastinya setiap hari ini melihat dan juga menangani langsung identitas-identitas pribadi masyarakat. Ini bagaimana pandangan Bapak terutama adopsi pemanfaatan identitas digital di Indonesia saat ini? Iya, memang ini tantangan yang sangat besar sekali ya, mengubah paradigma gitu ya, bahwa identitas seseorang gitu ya, itu adalah hal yang privat. Karena dalam fintech saja kita lihat banyak sekali gitu ya aduan, misalkan oh saya nggak pernah mengajukan pinjaman, dan ini beneran bukan fraud, ini kita bicara orang yang dari sisi korban gitu ya. Kenapa? Ya karena selama ini mereka nggak menjaga yang namanya KTP mereka gitu ya. Itu ya jangan keleleran, kalau dipinjam orang, dipinjam teman, dipinjam tetangga, dipinjam saudara, ya nggak bisa, ini ada apa nih KTP saya gitu. Kedua, misalkan pinjaman online itu pakai foto selfie, ya kan? Foto selfie suruh pegang KTP, gitu. Bu, pegang KTP gini saya foto, dikasih duit 50.000 mau. Ya padahal foto tadi dan KTP itu kemudian dipakai untuk mengajukan pinjaman online misalnya. Nah, nanti pun kalau misalkan tadi misalkan pinjaman online itu juga sudah pakai teknologi liveness detection gitu ya, memastikan yang berada di hadapan kamera itu memang orang betulan, manusia hidup. Ya kalau memang secara sukarela disuruh berselfie begitu mau ya bagaimana. Jadi itu satu. Kedua, nanti kalau kita punya digital ID gitu ya yang sedang dibangun oleh Pak Jonathan dengan Dukcapil gitu ya, dengan Pak Ajrun, Pak Dirjen Dukcapil. Nah, nanti ini format autentikasinya juga apa nih gitu ya. Katakanlah ada
PIN-nya, ada password-nya, dilengkapi biometrik wajah juga misalkan. Tetapi kalau memang masyarakat itu belum teredukasi, mereka memberikan, oh ini nih PIN, ini nih PIN KTP digital saya, PIN identitas digital saya, ini password Privy ID saya gitu. Terus disuruh selfie, selfie, selfie gitu. Padahal tuh selfie lagi mau autentikasi untuk mengajukan pinjaman misalkan. Ya, inilah tantangan bersama yang memang ya ini bukan hanya beban eh, industri, tapi ya harus bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, akademisi, ya kita semua harus bahu membahu untuk membangun literasi masyarakat mengenai identitas digital ini. Ya, Begitu, Sarah? berarti bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja ya Pak Marshall, betul-betul it's a collective effort. All right, I would like to know the views from Mr. Marskol. It was mentioned before that the greatest challenge is the mindset and the awareness of how precious one's identity is. Can you please, from your point of view, give your opinions on this, and especially what do you think is the biggest obstacle to develop the digital identity, and how can especially Indonesia can overcome it effectively and also efficiently? Thanks. So Indonesia reached a very important milestone a couple of months ago with the passage of the Personal Data Protection Law. Indonesia was actually the one of the last remaining middle-income countries to not have one, but now that is in place, and the challenge will be to operationalize that, and as Pat Marshall was saying, to change the paradigm. So there is a great need to instill a culture of privacy across the population. And privacy is not necessarily about keeping information confidential or secret, but it's about controlling information, right? And I think the government, the private sector has a role to play in incorporating what's called privacy by design into their systems. For instance, every single data attribute that is collected will need to be justified. Why are you collecting, for example, someone's height if you're interacting with them over the internet? You don't need to know their height unless you're measuring them for a suit or a batik shirt or whatever it might be, right? So that will set a bit of a tone. And then there's got to be a lot of literacy and education of the public about building their awareness to avoid being captured by some of the examples that Pat Marshall mentioned, sharing information. Upload your KTP if you want to win 10 million rupiah, for instance. Mm-hmm. So I think that awareness is going to be one of the major challenges that Indonesia is going to face. But if I was to pick some other challenges, first, I think, is the legal frameworks and the regulations. A lot of these will need to be updated in order to be more flexible and aligned with what technology can offer, right? And because technology is moving so rapidly, it may, one of the challenges that the legal system faces is how to have enough flexibility or agility to account for those changes without having to go back to Parliament, for example, to update legislation, right? Right. Now, the last one I want to highlight is technology and vendor lock-in. This is a challenge that we see in all countries, that when you want to adapt a system, it may come with high change request fees. They may not necessarily be following open standards, and as a result, if they want to migrate the data to another system, for example, it becomes difficult because the standards are not necessarily being followed. All right. Thank you for your views and for highlighting all those great points. We'd like to also pass on, kita mau langsung tanya kepada Pak Marshall. Pak Marshall, bagaimana kalau dari kacamata Anda, terutama dari aspek tata kelola dari identitas digital itu sendiri, dan terutama dari Anda terutama sebagai CEO Privy, pengalaman Anda apa saja yang kendala-kendala yang dihadapi terutama untuk pemanfaatan identitas digital di negara kita? Ya,
Sekarang gini, identitas digital itu yang ideal gitu ya untuk masyarakat kan tentunya adalah yang user centric gitu, yang mengutamakan kepentingan si user yang punya identitas ini. Tetapi kan saat ini kita lihat, kita misalkan membuka akun di satu bank gitu ya, online banking, kita punya username password, kita punya token, kita punya kartu ATM, ya tapi itu hanya bisa dipakai untuk akun bank tersebut kan. Jadi kalau kita punya akun dengan 3 bank, 4 bank, ya kita akan punya token berbeda-beda, username password berbeda-beda, begitu pula dengan asuransi, begitu pula dengan fintech, dan seterusnya gitu. Jadi memang ini butuh em, kesepemahaman gitu ya antar pelaku industri gitu ya untuk mendukung adanya universally accepted digital identity gitu, sehingga setiap orang tidak perlu lagi punya ratusan kredensial, ratusan username password ya. Kemudian misalkan lagi kalau kita itu misalkan pindah alamat gitu ya, kita status perkawinannya berubah, tadinya lajang menjadi sudah kawin, eh, kita ganti nomor handphone. Nah, kalau kita punya rekening bank 3 saja, kita punya kartu kredit 2, punya polis asuransi 2, kita punya akun sekuritas 1, dan seterusnya gitu ya. Kita kan harus menginformasikan bisa 10 lembaga gitu. Saya ganti nomor HP, saya pindah alamat nih, status perkawinan saya berubah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hal ini gitu sangat tidak user centric gitu. Itu hanya mementingkan kepentingan penyelenggara layanan. Gitu. Alangkah indahnya apabila ya saya punya satu provider digital ID, ya kalau saya mengupdate data cukup di situ ya, kemudian dengan persetujuan saya bisa bilang, misalkan Privi gitu ya, tolong nih update, saya ganti nomor HP ke bank A B C D gitu, tolong update perubahan alamat saya ke asuransi ini dan itu gitu, sehingga saya nggak perlu nelponin satu-satu untuk mengubah data saya. Itu contoh-contohnya seperti itu. Kemudian kita juga harus punya complete control gitu ya, kita itu sharing data apa saja kepada lembaga mana saja, dan tadi yang disebut Pak Edmond gitu ya, legitimasinya apa sih, mereka itu meminta agama saya itu untuk apa, golongan darah saya untuk apa gitu, legitimate apa tidak, dan saya punya kontrol untuk sewaktu-waktu meminta data saya yang A B C D dihapus dari penyelenggara layanan yang memang saya sudah tidak menghendaki untuk berbisnis dengan layanan tersebut, atau saya tidak mau dia mengolah data saya yang memang tidak diperlukan untuk memberikan layanan tersebut kepada saya. Oke, baik Pak Marshall. Dan selanjutnya kita juga ingin tanya ke Pak Edmond, terutama terkait dengan payung hukum Pak untuk mendukung pengembangan identitas digital. Tetapi sebelumnya, due to the time limit, I was informed that Mr. Marskell has to leave at 3:30 p.m. Indonesia, Western Indonesia time. Mr. Marskell, I would like to confirm with you. It means the clock is now 3:30 p.m. approximately. Jonathan or Marshall? No, Mr. Marskell, Pak Jonathan, Mr. Jonathan Marskell. Yes. I was informed that you have to leave right now, as of right now. Yes, I would do. Like to confirm. Yes. I'm very sorry. Thank you very much, everyone. I apologize. Thank you so much. Thank you, Mr. Marskell. But before you leave, can you please end with a note, especially on your hopes going forward regarding Indonesia's digital identity? Sure. So first and foremost, it's great to see so much interest and excitement and research going into this agenda in Indonesia. A few years ago, it was not like this. So this momentum is very critical. Last year, the World Bank published a report called Beyond Unicorns, how to harness
digital technologies for inclusion in Indonesia, because you've got all these exciting tech companies and a lot of progress in Jakarta, Surabaya, Bali, etc. But these benefits are not necessarily being realized by all Indonesians across the country. And we recommended in that report that Indonesia needs to launch a whole of nation, and I'm not saying whole of government, but a whole of nation approach to digital identity, right? That brings together the public-private sectors, different parts of the government, to have an organized approach to this agenda. Otherwise, if you have anarchy and no coordination, it's going to be chaos. No interoperability, not clear liabilities, etc. And our hope is that this will be built on top of the very strong population admin book system that is under the Ministry of Home Affairs, but also harnessing the innovation, the enthusiasm and the resources of the private sector. And as the World Bank, we look forward to working with the government, all stakeholders in the country, civil society, academics, and of course the private sector, whether it's the ID providers or the institutional users, to make this a reality. And hopefully we will have some good news in 2023. All right. Thank you very much. And we also look forward to those good news going forward. Thank you very much once again, Mr. Jonathan Marskol, for joining us and sharing your insights with us. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan diskusi. Kita masih bersama Pak Marshall dan juga Pak Edmond. Pak Edmond, kita ingin bertanya kepada Bapak sekarang terkait payung hukum yang relevan, terutama dalam hal mengembangkan identitas digital di Indonesia. Dan bagaimana hukum tersebut bisa nantinya membuka peluang dan juga memberikan manfaat yang banyak dan juga maksimal terhadap penggunaan identitas digital di Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih. Pertanyaan itu sangat berbanding lurus tadi dengan pemaparan saya yang pertama. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Jonathan. Karena beliau, World Bank itu memberikan catatan dalam forum UN Central tentang pembahasan Electronic Identity Management and Trust Services. Ya, ada kesamaan antara pendekatan Uni Eropa tentang Electronic Identification and Authentication Services dengan berpikirnya National Strategic Trusted Identities in cyberspace, yaitu Trusted Framework untuk Identity Ecosystem. Normatifnya dulu disebutkan. Pertama, privacy protection. Kedua, convenience. Ketiga, efficiency. Yang keempat, ease of use, mudah penggunaan. Kemudian security, ini trust berbanding lurus dengan security nih. Kemudian confidence, innovations, dan choice. User-centric itu adalah sesuatu penyelenggaraan sistem yang lebih, istilahnya cukup paripurna. Karena kebanyakan negara ASEAN, ternyata berdasarkan hasil dari National EID Management OECD, ya, itu posisinya lebih banyak memilih centralized model. Ada silo model, ada centralized model, ada federation model, dan ada user centric. Kalau bahasanya Amerika disebut open identity. Nah, menarik di sini. Apakah dengan adanya centralized model dapat menihilkan keberadaan user centric? Karena kenyataannya di lapangan Bapak Ibu bisa login with Yahoo, login with Facebook, login with Google. Sementara payung hukumnya si undang-undang, khususnya di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menyatakan centralized model. Apakah login with Yahoo, login with Google, login with Facebook adalah kegiatan yang haram demi hukum dalam konteks penyelenggaraan identitas? Nggak bisa kan? Itulah penyebabnya Amerika memilih untuk daripada saya membuat sesuatu yang rigid yang kemudian akibatnya membuat semua orang jadi salah, maka dia buat kebijakan open identity, garis miring, federated identity, garis miring, trusted identity ecosystem. Lebih baik itu dulu normatifnya. Karena kembali kepada pengharapan user, dia mau pilih identity yang mana yang lebih nyaman dalam dia melakukan hubungan hukumnya secara elektronik. Apakah dia pakai identity provider A, identity provider B, yang secara gambar tadi yang saya jelaskan adalah keberadaan soft identity provider yang tidak berbasiskan kredensial. OECD Digital Identity Management pada tahun 2012 mengemukakan ada trust karakteristik yang perlu diambil konsekuensi dari setiap pilihan tadi. Mari kita lihat pertama. Kalau orang ingin melakukan eID scheme, paling tidak ada e-service providernya, ada routing service-nya, selain end user memberikan begitu ya, ada authentication provider-nya. Itulah sebabnya mengapa Uni Eropa yang tadinya judulnya Directive on Electronic Signature, dia ubah menjadi 2 chapter.
Pertama, electronic identification, bicara soal identitas dan sistem pengidentifikasian. Yang kedua adalah tentang trust services atau authentication system. Di Uni Eropa sebelum keluar regulasi itu, dia melakukan studi dulu tentang STOP. Dia bedakan dulu identitas antar negara member. Mana sih identity provider yang trusted? Ada dibagi dulu dalam konteks quality level of assurance. Ada yang level 0 sampai 3, 0, 1, 2, 3. Hal itu juga terjadi dalam pembahasan ASEAN. Ya. ASEAN itu bicaranya dia, tadi saya mau presentasi tapi kelihatannya moderator keberatan nih kalau terlalu banyak kan gitu ya. Saya ringkaskan boleh dulu. Pak, singkat saja boleh Pak, kalau ada visual bisa ditunjukkan. Ada. Ya. Karena boleh, waktu kalau kita... memang boleh, nanti saya lompat-lompat aja, nanti saya matikan lagi gitu ya. Ya, singkat saja gitu Pak. Aja. Ya. Biar lebih enak juga kita lihat ya, silakan. Ini ya yang tadi, yang level assurance yang ada di Uni Eropa. Ya, ini ada stok, ini negara Prancis, Jerman, Netherlands, semua di bagian mereka sebelum mereka mengambil keputusan regulasi seperti itu. Dia lihat trustednya berdasarkan satu, registration fasenya dan authentication fasenya. Dia mendapati pada no or minimal assurance level 1, level 2 low assurance, 3 substantial assurance, dan 4 high assurance. Kemudian ini yang terjadi pembahasan di UN Citral, dan ini saya lewatin saja biar tadinya pengen cepat, ada catatan detail dari saya. Ini yang dibahas di ASEAN. Ada low, moderate, high, and very high. Penting untuk teman-teman ketahui siapakah pihak yang paling banyak mendefine tentang eIDAS di Uni Eropa? Jerman, karena people-nya paling banyak. Di mana people yang paling banyak, maka traffic akan lari ke situ. Ibaratnya ibu nemuin data buku di perpustakaan kecil sama di perpustakaan besar. Pasti yang lebih besar yang akan mempunyai biaya lebih besar. Sehingga dia akan mendikte bagaimana harusnya sistem interoperable itu. Jadi ibu, pada saat ditanyakan bahwa tadi saya kan punya dasar kenapa saya bilang 0. Karena kesadaran tentang level assurance ini tidak ada. Kedua, pemberian choice kepada warga negara belum berpikir sebagai user centric. Sehingga itu posisinya adalah suatu kewajiban hukum yang ditentukan karena undang-undang, padahal itu relevannya hanya untuk public services. Tapi pada saat komersial, transaksi private, kita nggak bisa paksa. Karena yang dibutuhkan itu misalnya, contoh data tentang soal rekening bank, bukan soal nomor NIK. Nah, sekarang kita apa ambil jalan tengahnya? Karena dari sisi pemerintahan yang centralized management, dia posisinya adalah mengharapkan jangan sampai ada orang-orang nggak jelas atau orang mempunyai identitas yang nipu gitu ya. Karena dalam konteks centralized management seakan-akan national security lebih tinggi, seakan-akan. Tapi pada sisi yang lain, secara teknis itu rentan objek serangan. Bapak Ibu bayangkan dalam ribuan pulau yang kita miliki, 5 pulau besar, ada laut dan sebagainya. Seberapa hebat kita menyatakan sistem elektronik kita 0 shutdown. Kemungkinan shutdown-nya kecil. Rasanya kok masih ada peluang mati listrik, nggak connect. Wi-Fi turun, quality of services turun. Sementara kalau centralized management, bayangkan 260 juta punya urusan. Setiap satu orang ke satu orang. 2 pangkat 260 juta potensial hint yang akan dimintakan konfirmasinya kepada identitas. Maka akan lebih bijak demi pertahanan nasional kita harusnya terdistribusi. Diberikanlah ruang sesuai dengan paradigma negara hukum modern, identity provider yang lain dipakai. Karena toh pada faktanya private transaction ada yang anonimus. Contoh, ini sudah ngomong smart contract, contoh sederhana. Ibu beli minuman di vending mesin, ditanyakan KTP apa enggak? Yang ditanyakan rupiah. Barang bergerak dengan sistem elektronik, dia nggak nanyain KTP saya, dia nanyain adalah mana duitnya, ini saya serahin Coca-Cola. Nah itu intinya. Jadi negara ini harus merevise lagi tentang undang-undang, ya undang-undang yang terkait dengan administrasi kependudukan dan data pendidikannya, tentang bagaimana sih harusnya kerangka hukum tentang sistem keautentikan nasional kita. Karena ID itu sangat penting dengan security penggunaan kriptografi suatu negara. Saya ulangi, penggunaan kriptografi suatu negara, kebijakan nasionalnya harus clear kalau ini mengamankan digital identity bangsanya. Itu harus di-clearkan terlebih dahulu. Baik Pak Edmond,
Nah, karena keterbatasan waktu singkat sangat menarik juga seluruh pemaparannya, tetapi mungkin untuk memberikan kita gambaran dan juga harapan ke depannya Pak Edmond itu seperti apa yang diharapkan dari Pak Edmond, terutama terkait dengan pengembangan identitas digital di Indonesia, melihat kondisi yang ada saat ini dan juga penjabaran yang sudah Anda berikan. Itu PR panjang buat saya karena penelitian saya sudah dari 2011. Tadi kan saya sampaikan kan, dokumen saya menelusuri aja 2012, sekarang 2022. 10 tahun gap saya untuk mempengaruhi bangsa ini untuk menjelaskan sebenarnya privacy itu apa. Tadi ada privacy 1.0, posisi cuma jangan ganggu orang pada domestic sphere. Yang kedua, privacy dalam arti luas, saya ingin diketahui oleh orang lain, saya yang kontrol. Apa saja yang ingin diketahui dan bagaimana informasi itu diketahui oleh orang lain. Apakah sudah cukup dengan RUU PDP kita? Ternyata belum. Karena toolsnya adalah identity. Berarti yang saya ingin gerakan kepada bangsa dan negara, sadarlah bahwa kita sedang dalam ancaman imperialisme digital, di mana setiap Bapak Ibu connect pasti penggunaan identitas. Bayangkan kalau orang tuanya saja belum terjadi keamanan terkait berbanding lurus dengan expectation to privacy, kalau Bapak Ibu juga menyertakan itu kepada anak. Berarti kelahiran ke depan, baby boomers yang lalu istilahnya, besok 2045 kita overpopulation, itu semua dari awal, dari kelahiran sudah terprofile. Nah ini Jadi, harus benar-benar menjadi kesadaran semuanya ya. Catatan kita semua Sementara ke depannya. identitas itu harusnya kita yang define ASEAN. Jangan dibalik. Singapura itu cuma sedikit orangnya. Malaysia cuma sedikit orangnya. Komunikasi digital terjadi di antar penduduk besar. Maka saya mengharapkan ke depan, saya mengharapkan negara ini legowo untuk melihat dari perspektif keamanan. Jangan dari perspektif pendapatan negara bukan pajak. Bagaimana kita membuat distributed authentication, berikan ruang kepada swasta, juga negeri tetap ada, karena nanti ujung-ujungnya kan tetap ke admin duk. Betul kan? Tapi semua potensial transaction nggak mungkin harus tercentralize. Jadi diberikanlah ruang-ruang pada identitas swasta. Yang penting yang dibangun negara adalah undang-undang tentang trusted identity ecosystem itu. Trusted framework itu. Agar jelas tanggung jawab hukumnya seperti apa. Itu yang tengah dibahas di UN Citral. Itu yang dibahas di UN Citral. Sebentar lagi akan jadi itu modelnya sudah jadi. Dia akan berlaku. Begitu dia akan berlaku, secara keilmuan kita ini nggak ketinggalan sama mereka. Secara keilmuan. Cuman masalahnya pilihan politik hukumnya yang kita kurang tepat seringkali yang kita laksanakan itu. Terima kasih. Dan semoga menjadi kesadaran kita semua ya Pak Edmond. Terima kasih untuk remindernya dan juga kita harapkan itu bisa terrealisasikan dalam waktu yang akan datang. Terima kasih Pak Edmond. Dan Pak Marshall sendiri bagaimana pandangan Bapak terutama dengan masa yang akan datang, potensi dan juga pemanfaatannya dan juga harapan dari Pak Marshall? Ya, semoga digital ID itu sebenarnya bisa closing the gap mengenai privacy tadi ya, karena memang kan ya undang-undang kita yang sekarang gitu ya mengamanatkan ya KTP bentuknya seperti itu, ada NIK, ada tanggal lahir, ada agama, ada golongan darah, status perkawinan, dan KTP itu dipakai untuk ya berbagai hal dipintain. Ya, mau masuk gedung jadi tamu 5 menit aja di resepsionis tinggal KTP. Nonton film ke bioskop buktikan Anda 21 ke atas tunjukin KTP. Beli alkohol membuktikan 21 ke atas tunjukin KTP. Padahal kan dalam aktivitas-aktivitas tadi mereka nggak perlu tahu golongan darah, tahu agama, status perkawinan sampai alamat kita kan. Yang perlu tahu 21 plus apa tidak ke bawah. Yang dia perlu tahu intinya, oh Anda si A gitu ya, ya nanti kalau ada apa-apa Anda berbuat kriminal di gedung ini, ya kita lapor polisi lah, yang nikah sekian, baru nanti bisa dicari tahu itu siapa dan di mana dan sebagainya. Tapi kenyataan kan sekarang enggak. Kita mau ngapa-ngapain ya apply apapun online disuruh foto KTP dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan identitas digital ini bisa jadi jembatan gitu ya, di mana ya, itu identitas digital ini bisa berfungsi sebagai penanda identitas kita, sebagai identifikasi kita dalam suatu transaksi elektronik maupun transaksi dunia fisik gitu ya. Instead of kita menukar lagi KTP di resepsionis gedung, ya mungkin kita cukup scan QR code dengan aplikasi dari ID provider kita, ya, untuk kemudian data yang diminta itu sebatas hanya data yang memang diperlukan untuk kepentingan tersebut. Jadi kalau mau masuk bioskop ya cuma 21 plus ya atau tidak jawabannya, dia tidak perlu mengetahui data-data lainnya ya Pak Marshall. Gitu. Oke, baik.
Terima kasih Pak Marshall, dan pastinya kita juga harapkan betul dikatakan Pak Marshall tadi, semoga identitas digital menjadi jembatan ya, closing the gap yang ada, sehingga bukan hanya menjadi efisien, tetapi juga menjadi langkah dan juga solusi yang aman untuk seluruh masyarakat Indonesia ke depannya. Terima kasih kepada para narasumber kita, karena keterbatasan waktu, mohon maaf Pak Edmond Marshall, harus sampai sini diskusi kita, sangat menarik. Terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan pandangannya dan juga memberikan insight-insight-nya untuk kita semua. Sekali lagi, Bapak dan Ibu hadirin peserta, berikan tepuk tangan secara virtual kepada para narasumber, para pembicara kita, Pak Edmond Makarim yang sudah meninggalkan webinar, Mr. Jonathan Marskell dan juga Bapak Marshall pribadi, atas seluruh insight yang diberikan dan juga dibagikan untuk kita semua. Dan pastinya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar dan juga diskusi kita pada siang hari ini. Dan akhir kata saya Sarah Win menutup sesi diskusi pada kali ini dan menyerahkan kembali kepada Master of Ceremony kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Sarah Wen yang telah memandu diskusi panel siang hari ini dengan sangat menarik, informatif, dan tentunya sangat banyak ilmu serta manfaat yang kita dapatkan. Terutama banyak hal tadi yang kita dapatkan hari ini terkait dengan menjaga privasi dari identitas digital kita agar tidak disalahgunakan di kemudian harinya. Kami mengingatkan juga kembali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir di bit.ly/daftarhadir_ft_privy. Link tersebut sudah disediakan di dalam kolom chat Bapak Ibu juga. Kemudian berkesempatan juga nantinya untuk mendapatkan door prize yang akan diundi pada periode akhir Bulan Fintech Nasional 2022. Bulan Fintech Nasional ini akan ditutup dengan Indonesia Fintech Summit 2022 pada tanggal 11 dan 12 Desember 2022 yang akan dilaksanakan secara hybrid, offline di Yogyakarta dan online melalui channel-channel virtual Bank Indonesia, OJK, dan Aftek. Silakan kunjungi website www.financesummit.co.id serta Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan-kegiatan menarik selama Bulan Fintech Nasional 2022. Maju bersama Fintech. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Privy yang telah mendukung acara pada siang hari ini, dan terima kasih kepada seluruh speakers, moderator, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga salah kata. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Saya Izar Muardian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai. Thanks ya dinernya. Izin ya, pamit. Iya. Terima kasih Pak Edmond. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Beda. Mari. 1-0. Dengarkan tebakan Papa. Sore. Pak Ajrun Boleh sih, dan tim boleh. Dukcapil, makasih banyak ya. Identitasnya. Mohon izin pamit dulu. Terima kasih Pak Marshall. Terima kasih. Kok nggak diangkat-angkat ya? Izin pamit juga ya teman-teman semua. Izin Ada orang nggak matiin ngaku kamera. ke Papa. Sampai ketemu Padahal lagi. ini Sehat jelas-jelas selalu. tanda tangan digital dari dia. Terus nggak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar, editan lah. Nih, aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privy, pasti aman dan legal. Impas, satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privy. Kamu juga. Kalau cari pacar online, pastiin dulu Privy ID-nya.